ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi pembacaan kalam ilahi oleh Al-Ustaz Dindin Sirojin. Mudah-mudahan pahala untuk yang membacanya, begitu pula kita yang menyimak bacaannya. Amin. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya itu sambutan dari Yayasan Bina Masyarakat Berdaya yang akan disampaikan oleh pembina yayasan kepada yang terhormat Ustaz Agus Aksanto. Kami persilakan. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama Bapak Ibu hadirin sekalian, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh berkah ini, insyaallah, karena kita semua dan masing-masing menyisihkan waktu dari hal-hal yang memang perlu. Dan tentu Bapak Ibu sekalian sangat maklum kalau itu adalah urusan keluarga, tapi Bapak Ibu sekalian berkenan untuk menyisihkan waktu dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mendapatkan siraman rohani yang tentu mudah-mudahan pahala akan berlipat ya, karena mengalahkan kepentingan pribadi yang sangat jarang ya didapat. Dan Sabtu Minggu bagi karyawan itu sesuatu yang sangat berharga lah. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan amal semua, termasuk keluarga, istri, anak yang bisa memahami hal ini. Kemudian yang kedua, kita patut juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua masih diberikan kesehatan, usia panjang dan keimanan tentu, di mana kita semua masih bisa menjaga iman yang begitu mahal, tidak ada harganya kalau dibanding dengan dunia dan seisinya. Bahkan kita juga diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah hari-hari di mana kita akan mendapatkan lipat ganda amal, ampunan, pembebasan api neraka, dan tentu momen ini belum tentu kita dapat di tahun depan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, ucapan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz yang berkenan mengisi acara ini juga. Mudah-mudahan amal soleh untuk beliau dan diberikan kesehatan selalu, istiqomah kita untuk juga mendengarkan dengan penuh khidmat. Mudah-mudahan taujiah yang disampaikan beliau bisa meresap dan akhirnya memberikan hidayah, memperkuat hidayah kita sehingga kita betul-betul siap menghadapi Ramadan. Dalam momen yang berbahagia ini juga merupakan kesempatan yang langka untuk menyapa dan memperkenalkan Bina Masyarakat Berdaya. Jadi salah satu unit kerja di Bina Masyarakat Berdaya, Forbes, lebih dahulu menginisiatif dan merupakan rangkaian dari program Ansyitoh Ramadan, di mana kita semua mempersiapkan diri untuk menyambut dengan penuh gembira
saya sedikit ingin menyampaikan. Bina Masyarakat Berdaya yang baru berdiri 10 Maret kemarin 2021 punya keinginan besar untuk sesuai dengan namanya ya. Kerjanya kita adalah bina ya, membina bagaimana untuk berkontribusi bagi masyarakat. Masyarakat adalah objeknya, siapa? Kita semua, masyarakat Subang, dan berdaya adalah target kita. Bagaimana dengan sinergi antara semua pihak, akhirnya masyarakat Subang bisa berdaya dan akhirnya bisa mewujudkan Subang Jawara sebagaimana dikehendaki oleh pemerintah daerah dan kita semua. Tentu dalam aktivitas itu kita tidak mungkin bisa menjalankan keinginan sendiri tanpa peran serta dari semua pihak. Dari ibu bapak semua yang mendengarkan dalam forum online ini, dan barangkali ini juga dibantu oleh MKFM. Terima kasih untuk beberapa usahanya dan dukungannya pada BMB ini untuk mempublikasikan, merupakan syiar kebaikan. Mudah-mudahan jadi amal soleh juga bagi MKFM. Menyeru, mari kita semua kepada semua kalangan, semua komunitas, mari kita bergandeng tangan untuk ikut membantu masyarakat Subang. Melalui kerja-kerja nyata dari semua sektor, kita bergerak ingin dalam rangka pembinaan fikriyah atau pendidikan keilmuan dalam bentuk training, majelis taklim, pengajian, juga pelatihan-pelatihan ke depan. Dari sisi ruhiyah, kita juga ingin melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya memperbaiki tazkiyatun nafs dari masing-masing individu dan masyarakat. Dan tentu dari sisi jasadiyah, kita ingin ikut berkontribusi memakmurkan dari sisi ekonomi dan kesehatan fisik bagi masyarakat Subang. Tentu itu semua menginginkan ada perlibatan semua pihak, dari semua kalangan, semua komunitas, baik komunitas bersepeda, komunitas kendaraan bermotor, komunitas kalangan ilmuwan, intelektual, profesional, dan segala rupa. Mari kita bergandeng tangan untuk memajukan masyarakat Subang. Saya pikir itu, mohon doanya bagi semuanya bahwa PMB dalam kiprah yang masih sangat muda ini punya kekuatan untuk bisa mewujudkan cita-cita itu. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Agus Sarsanto atas penyampaiannya. Mudah-mudahan BMB seperti cita-citanya menjadi bagian solusi membuat masyarakat lebih berdaya, khususnya di Kabupaten Subang. Baik, kita akan masuk ke sajian utama kita pagi hari ini, yaitu tausiah yang akan kita bagi menjadi 2 sesi. Pertama tausiah dari Kang Abe, kemudian nanti di akhir kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, tidak panjang lebar, kami persilakan kepada Kang Abe untuk menyampaikan tausiahnya. Suara saya terdengar jelas? Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Ma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk terus mempersiapkan bekal terbaik kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke belakang saya mengisi tarhib ya. Ada 4 kali di
tarhib itu yang Zoom ya, via Zoom, yang pesertanya mereka beberapa orang peserta yang minta izin live dari Zoom ya, dengan alasan keluarganya meninggal, ada yang kakeknya meninggal, ada yang ketua RT tetangganya meninggal, dan seterusnya. Jadi ada orang-orang yang beberapa hari lagi memasuki bulan Ramadan, ternyata Allah panggil di hari-hari terakhir bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan di sini ya tidak terulang lagi, walaupun kita tidak tahu umur dan usia kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Agus, mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah, disehatkan, dilindungi keluarganya, dimudahkan segala aktivitasnya, dilancarkan rezekinya, disoleh-solehahkan putra dan putrinya insya Allah. Dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di kesempatan pagi jelang siang hari ini juga mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi aktivitas kita dari waktu ke waktunya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita di Tarhib tahun 2021 ini, ya 1442 Hijriah ini, menjadikan rumah sebagai madrasah Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kira mungkin tema ini diangkat karena kondisi Ramadan tahun sekarang masih mirip, ya walaupun tidak sama persis, masih mirip seperti kondisi Ramadan tahun kemarin. Situasi pandemi yang masih belum selesai, sehingga rumah dijadikan basis sebagai madrasah di bulan Ramadan kali ini. Rumah dijadikan sebagai pusat dari aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Saya nggak tahu kalau di Subang kondisi pandemi seperti apa, masjid-masjid apakah sudah dibuka atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Hanya di lingkungan sekitar saya di Bandung ini, beberapa ada yang sudah, beberapa juga ada yang masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun dengan prokesnya ya. Bisa dilanjut ke slide yang kedua. Nah, hadirin yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam surat Yunus ayat 87 ada satu peristiwa yang mirip, kalau sama tidak, tapi nilai dan hikmahnya mirip dengan kondisi kita hari ini. Allah menceritakan kondisi Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada satu situasi di mana Bani Israel itu mereka tidak bisa berkumpul di tempat ibadahnya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan untuk menjadikan rumah-rumah Bani Israel sebagai kiblatnya. Kalau kita lihat ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun alaihi salam. Ini kenikmatan terbesar kalau punya saudara yang sama-sama beriman, punya saudara yang sama-sama satu tujuan, apalagi saudaranya saudara kandung, ya. Bahkan saudara yang terikat dengan ikatan akidah sudah jadi nikmat terbesar, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau nikmat terbesar setelah nikmat kebenaran, setelah nikmat Islam adalah nikmat persaudaraan. Nikmat persaudaraan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta. Silahkan nanti kembali dirujuk tafsirnya. Yang saya temukan
kisahnya saat itu Firaun menebar ketakutan di Mesir sehingga Bani Israel mereka tidak bisa menjalankan aktivitas ubudiyahnya seperti biasa. Kalau sekarang mungkin yang membuat ketakutan itu virus coronanya, ya, kondisi pandeminya. Kalau dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam yang menebarkan ketakutan itu adalah Firaunnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan antabawwa liqaumikuma bimisra buyuta. Ambillah olehmu berdua wahai Musa dan wahai Harun beberapa rumah di Mesir dan tinggallah di rumah tersebut waj'alu buyutakum qiblah. Jadikanlah rumah-rumah itu sebagai kiblat. Jadikan rumah itu sebagai pusat aktivitas ibadah. Jadikan rumah itu sebagai madrasah untuk membina ruhiyah. Jadikan rumah itu sebagai tempat untuk berkumpul orang-orang yang beriman. Waj'alu buyutakum qiblah. Ya. Memang sama tidak, tapi nilainya mirip. Ya. Satu kondisi yang tercipta di zaman Nabi Musa alaihi salam menyebabkan orang-orang yang beriman mereka kemudian memusatkan aktivitas ubudiyahnya di rumah. Sebabnya saja yang berbeda. Waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah. Dan dirikanlah oleh kalian salat. Di mana mendirikan salatnya? Karena Allah perintahkan rumahnya dijadikan kiblat, maka mendirikan salatnya juga di rumah. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan salat itu dikerjakan di rumahnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat ibadah, tapi karena kondisi saat itu memang genting, wa aqimus shalah, menegakkan salatnya, membangun hubungan ruhiyahnya, membangun hubungan hablum minallahnya dilakukan di rumah masing-masing. Wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Berikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kira ini jadi jargon ya, bisa menjadi syiar, slogan di bulan Ramadan ketika rumah dijadikan madrasah Ramadan, maka syiarnya adalah waj'alu buyutakum qiblah atau waj'alu buyutakum madrasah juga boleh, silahkan. Syiarnya bulan Ramadan kita menjadikan rumah sebagai madrasah Ramadan, waj'alu buyutakum qiblah. Bagaimana waj'alu buyutakum qiblah? Real programnya kalau merujuk ke surat Yunus ayat 87, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan dua hal. Dua hal ini yang jadi etalasenya. Bukan hanya dua hal ini saja yang dikerjakan, tapi ini jadi simbolnya. Yang pertama, wa aqimus shalahnya. Aqimus shalah ini simbol dari kebersamaan dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di rumah. Wa basyiril mu'minin, kebersamaan untuk menebar manfaat kepada orang yang beriman. Aqimus shalah adalah hablum minallah, basyiril mu'minin adalah hablum minan nas. Aqimus shalah adalah bersama beribadah di dalam rumah, basyiril mu'minin adalah bersama menebar manfaat keluar rumah kepada orang-orang yang beriman. Aqimus shalah adalah energi dari langit, memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Basyiril mu'minin adalah saluran untuk menebarkan energi tersebut. Sulit kita untuk bisa berbagi manfaat kalau kita tidak memiliki kekuatan tersebut. Aqimus shalah basyiril mu'minin. Dan yang menarik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hablum minas di ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan Bani Israel itu waj'alu buyutakum qiblah,
yang diangkat hablum minan nasnya adalah basyiril mu'minin. Kenapa? Karena situasinya saat itu Bani Israel berada dalam kekhawatiran yang mencekam, kondisi yang genting, ketakutan. Sehingga yang Allah inginkan basyir, perbanyaklah kabar gembira, bahagiakanlah orang-orang yang beriman. Basyiril mu'minin. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat ini jadi rangkuman dari tema kita pagi hari ini, ya, menjadikan rumah sebagai madrasah Ramadan. Itu dua programnya, Aqimus Shalah, Basyiril Mu'minin. Yang pertama, kebersamaan membangun ruhiyah dalam rumah. Yang kedua, kebersamaan menebar manfaat kepada orang-orang yang beriman. Waj'alu buyutakum qiblah, programnya Aqimus Shalah wa Basyiril Mu'minin. Boleh dilanjut ke slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah, kalau Ramadan, tadi ayatnya dibacakan begitu indah, langsung saja dibuka semua slide-nya. Kalau Ramadan, saum di bulan Ramadan itu mencetak orang-orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, tapi rumah yang dibentuk atau rumah yang dibangun sebagai madrasah di bulan Ramadan bukan hanya mencetak orang-orang yang bertakwa, tapi dia akan mencetak pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau saum di surat Al-Baqarah tadi ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Tapi kalau rumah sudah jadi madrasah Ramadan, keluarga kemudian sudah menjadi qurrata a'yun, kedekatan sesama keluarga kemudian terbina, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan, waj'alna lil muttaqina imama. Apa korelasi antara azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun dengan lil muttaqina imama? Kata para ulama, sulit kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa kalau kondisi di rumah kita belum menjadi qurrata a'yun bagi semua. Kalau saya sebagai seorang kepala rumah tangga, pasangan dan keturunan tidak jadi qurrata a'yun, sulit bagi kita, bagi saya khususnya, untuk memiliki cita-cita sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa, apalagi pemimpin bagi umat seluruh dunia. Karena kesolidan atau soliditas dalam rumah ini jadi modal kepemimpinan di luar rumah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Dan kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala memulainya dari azwaj. Baru setelah itu dzurriyyat. Kalau azwaj qurrata a'yun, maka insya Allah dzurriyyatnya juga lebih mudah untuk menjadi qurrata a'yun. Azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Sehingga kalau melihat ya, keluarga-keluarga, rumah-rumah yang memimpin peradaban umat manusia, dinasti-dinasti seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah misalkan, kita akan melihat ada satu hal yang sama, soliditas dari keluarga intinya, kedekatan di antara anggota keluarganya. Waj'alna lil muttaqina imama, kepemimpinan itu berawal dari qurrata a'yun, keteduhan dalam rumah yang berhasil menjadi madrasah khususnya di bulan Ramadan ini. Jadi ketika bulan Ramadan mencetak semua anggota keluarganya sebagai orang yang bertakwa, mudah-mudahan di rumah tersebut lahirlah pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Boleh dilanjut slide yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirin rahimakumullah. Dalam
ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan atau saum di bulan Ramadan, setidaknya kita bisa mengambil 8 hal atau 8 program kebersamaan, ya, menjadikan rumah sebagai madrasah Ramadan. Dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai Al-Baqarah 187. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang pertama tentunya ini yang paling utama dari program kita di bulan Ramadan, madrasah Ramadan, menjadikan rumah sebagai madrasah. Yang pertama, kita saum tentunya. Percuma kita masuk bulan Ramadan kalau di rumah tidak ada orang yang saumnya. Kutiba alaikumusiyam. Tapi yang menarik Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan panggilan untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat ini kutiba alaikumusiyam baru diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 15 tahun menerima wahyu. Jadi beliau diangkat sebagai nabi umur 40 tahun. Beliau baru menerima perintah saum di usia 55 tahun. 40 tahun wahyu pertama, usia 55 baru beliau menerima wahyu menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Persisnya di bulan Sya'ban, ya, di hari-hari kita seperti sekarang, seperti hari ini. Di bulan Sya'ban Rasulullah menerima perintah, menerima ayat kutiba alaikumusiyam. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala atau apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan waktu selama 15 tahun sampai akhirnya mewajibkan berpuasa. Sehingga Allah mewajibkan saum setelah 15 tahun. Ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, di ayat ini kita menemukan jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu, itulah proses 15 tahun sampai akhirnya Allah mewajibkan untuk berpuasa, saum. Sehingga kalau kita terjemahkan kalimatnya, wahai orang-orang yang sudah dididik dengan keimanan selama 15 tahun, kini waktunya kalian wajib menjalankan ibadah puasa. Wahai orang-orang yang sudah 15 tahun dibina dengan keimanan, kini waktunya kalian menjalankan saum di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan itulah yang akan menjadi bekal terbaik, persiapan terbaik dari semua persiapan-persiapan menyambut Ramadan. Persiapan yang paling utama adalah persiapan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah berkehendak, mudah saja bagi Allah mewajibkan saum itu di tahun pertama atau tahun kedua atau tahun ketiga. Ini 15 tahun. Setelah 15 tahun mengenal agama Islam, setelah 15 tahun mengenal Al-Quran, setelah 15 tahun belajar agama, setelah 15 tahun dibina, baru setelah itu kutiba alaikumusiyam. Sehingga persiapan yang sangat luar biasa inilah yang menyebabkan para sahabat ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan ibadah saum, mereka terima dengan bergembira. Kenapa? Mindsetnya sudah terbentuk. Ya, mindset menyambut bulan Ramadannya sudah terbentuk. Sebagian mungkin saat ini zaman sekarang tidak sedikit yang gara-gara iman belum terbentuk, mindsetnya juga akhirnya salah. Ya, mindset menyambut bulan Ramadan. Boleh dilanjut ke slide yang berikutnya dulu, nanti kita kembali ke sini. Slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, iman itu nanti akan membentuk pola. Iman itu nanti akan mengubah mindset.
Iman itulah nanti yang akan mengganti cara pandang seseorang kalau dia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena punten, peristiwa yang sama, kejadian yang sama, kalau mindset-nya berbeda, cara meresponnya juga pasti akan berbeda. Contoh misalnya, punten, ini yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, bagaimana rasanya mendengar azan maghrib di bulan Ramadan dengan azan maghrib di luar bulan Ramadan? Feel-nya sama tidak? Azan maghribnya sama, redaksi azannya, ya, kalimat azannya sama, tidak ada yang berbeda. Bahkan mungkin muazzinnya si abah-abah kene, dia juga yang jadi muazzin. Tapi kenapa ya? Didengarnya itu beda. Cara kita merespon azan maghrib di Ramadan dengan azan maghrib di luar bulan Ramadan itu beda. Kapan kita di luar bulan Ramadan menunggu kedatangan azan maghrib? Kecuali kalau lagi sahur mungkin berbeda ya. Kapan kita menunggu azan seperti kita menunggu azan maghrib di bulan Ramadan? Setengah jam sebelumnya kita sudah tunggu-tunggu, bahkan dilihat jam, aduh setengah jam lagi. Bahkan semua televisi kita setel, dicari itu azan yang paling duluan. TV Papua kita setel. Kita telepon mungkin radio yang memutarkan nasyid, mutarkan tilawah, kita minta, tolong putarkan azan maghrib. Kata penyiarnya, 10 menit lagi Pak azan maghrib. Enggak apa-apa, tadi saya baru dapat kajian. Katanya sunnah menyegerakan berbuka puasa. Masya Allah. Dalilnya betul, tapi cara menerapkan dalilnya juga harus betul. Menyegerakan berbuka memang sunnah kalau sudah masuk waktunya. Jangan belum waktunya disegerakan berbukanya. Nah, jadi ternyata kitanya yang berubah, azannya tetap sama. Mindset cara kita melihat bulan Ramadannya yang berbeda. Sehingga iman itulah yang mengubah mindset, iman itulah yang mengubah cara pandang. Sehingga perintah saum tidak dipandang sebagai beban, tapi dipandang sebagai kebutuhan. Dipandang sebagai kebutuhan. Seperti kita memandang azan maghrib di bulan Ramadan itu sebagai kebutuhan, sangat dibutuhkan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita mencoba mengumpulkan hadis-hadis seputar bulan Ramadan, saya berani mengatakan begini, 60%-nya hadis-hadis seputar bulan Ramadan itu tujuannya mengubah mindset, 40%-nya berbicara tentang juklak, juknis, fikih di bulan Ramadannya. Karena mindset ini sangat dahsyat ya. Intinya mindset itu iman lah. Agar ketika menyambut bulan Ramadan, menjalaninya, merespon kedatangannya itu bahagia. Apa saja mindset-nya? Yang pertama, sarana mengidentifikasi hawa nafsu. Kalau hadisnya saya yakin insya Allah sudah familiar ya, karena ini bukan Ramadan pertama kita, atau ada yang baru pertama kali sahur di bulan Ramadan, barangkali ada yang baru akil balik, atau ada yang baru lahir, atau ada yang mu'alaf, barangkali. Enggak lah ya, saya yakin insya Allah ini yang kesekian kalinya. Sehingga hadis-hadis tentang Ramadan itu bukan hadis yang asing di telinga kita. Contoh misalnya, kata Rasulullah SAW, belum selesai yang tadi. Nah, oke, terima kasih. Kata Rasulullah SAW, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Apa makna syaitan dibelenggu bagi kita, ya, mindset melihat bulan Ramadan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau syaitan di bulan Ramadan dibelenggu, maka keburukan, kemaksiatan, kejahatan yang masih muncul di bulan Ramadan itu asli cerminan diri kita. Kalau hari ini di bulan Sya'ban, ya syaitan masih belum dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kebiasaan buruk, ya menyia-nyiakan waktu, bisa jadi ada campur bisikan syaitannya, provokasi dari syaitan dan seterusnya. Masuk bulan Ramadan saat syaitan dibelenggu, kemudian kebiasaan buruk masih muncul, itulah aslinya kita. Itulah cerminan diri kita. Ya, syaitannya sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
bulan Ramadan ini jadi sarana identifikasi hawa nafsu. Bulan untuk bulan untuk bercermin sejujur-jujurnya, seasli-aslinya, itulah diri kita yang sesungguhnya. Kalau kasarnya, jangan lagi menyalahkan syaitan lah di bulan Ramadan. Kalau masih ada kebiasaan buruk, itulah diri kita di bulan Ramadan. Sehingga orang yang bertakwa, orang yang sukses dengan Ramadannya, adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Mampu mengendalikan dirinya. Kita lihat misalnya dalam surat Ali Imran, saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, erat kaitannya dengan masalah pengendalian hawa nafsu. Surat Ali Imran ayat 133, 134, 135 yang insya Allah ini kita sudah hafal semuanya insya Allah. Siapa itu orang yang bertakwa? Yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ada 6 ya. 6 ciri orang yang bertakwa kaitannya dengan pengendalian jiwa. 1, mereka punya jiwa sosial yang tinggi, tidak mengenal batas waktu. Susah ataupun senang, mereka tetap berbagi. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Kalau memberi ketika senang, ya mudah. Kalau memberi ketika susah, saat krisis ekonomi banyak yang terdampak, kita juga butuh, itu pengendaliannya luar biasa. Jihadnya, berjuangnya juga luar biasa. Yang kedua, kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa itu punya stabilitas emosi yang bagus. Mereka bisa mengendalikan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, orang bertakwa itu punya kekuatan untuk melupakan kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, orang bertakwa itu mereka bisa berbuat baik kepada orang yang pernah melukai. Yang terakhir, orang bertakwa itu kata Allah bukan orang yang tidak melakukan kesalahan, tapi orang yang kalau melakukan kesalahan mereka segera mengingat Allah, segera meninggalkan dosanya dan segera memohon ampunan. Allah fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Ini Ramadan kita ya. Mindset melihat bulan Ramadan adalah sarana bulan diklat terbaik sepanjang masa. Jadi kalau pendidikan butuh waktu berapa? SD, SMP, SMA, kuliah, kalau kedokteran tambah 6 bulan, total 18 tahun, gelarnya dokter. Tapi ini ada pendidikan kilat hanya 1 bulan, gelarnya ketakwaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini punten karena orang Subang mungkin insya Allah paham bahasa Sunda semuanya ya. Hayati tadi hai, kamu jadi telepon nggak? Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, akan berbeda kalau kita kedatangan tamu mau nagih dengan kedatangan tamu mau ngasih. Beda tidak rasanya? Feel-nya itu lain ya. Ada teman kita WA, insya Allah mau datang ke rumah, mau nagih. Itu membaca WA-nya saja sudah malas. Tapi kalau ada WA, Assalamualaikum Pak, saya baru pulang dari Amerika, ini ada oleh-oleh, kapan saya bisa main ke rumah? Belum datang orangnya, tapi karena kita tahu dia datang mau ngasih, kita sambut luar biasa. Langsung kita telepon. Oh, kapan mau ke rumah silahkan, kapanpun saya siap, karena mau ngasih. Bahkan kita sudah buatkan banner, kita buatkan spanduk, kita pasang spanduk itu di depan rumah kita, selamat datang, ahlan wa sahlan, tamu yang mau ngasih. Ya, kita pasang fotonya dengan keluarganya sekalian, dari tempat parkir kita gelar karpet merah, di samping karpet merah kita siapkan bencabuk, tagonian, disambut luar biasa, karena mau ngasih. Tapi kalau mau nagih, bilang ke anaknya, lamun si bapak itu datang, bejakeun bapak ke pasar.
Kalau si bapak itu datang, kasih tahu ya, bapak lagi ke pasar. Bilang, bapak lagi ke pasar. Bapaknya sembunyi di belakang lemari. Kemudian bapaknya datang, bapak ada. Setelah dibuka, kata anaknya, Ngewanya atau calibri ya. Nah, setelah dibuka kata anaknya, bapaknya menuju ke pasar. Kelihatan kepala si bapaknya yang lagi sembunyi di belakang lemari. Kata si tamu yang mau nagih, oh, bapak lagi ke pasar ya. Wartoskeun ke bapak, lamun ke pasar, mastaka dicanak. Tolong kasih tahu ke bapak, kalau ke pasar, kepalanya itu dibawa tuh ketinggalan kepalanya. Karena mau nagih, kitanya sembunyi. Karena mau nagih, kitanya terbebani. Tapi kalau mau ngasih, kitanya bahagia. Kitanya menyambut. Bahkan, kapan ya datangnya? Nah, pertanyaannya, apakah mindset umat Islam hari ini, atau kita lah, merasa Ramadan itu mau nagih, atau Ramadan itu mau ngasih? Dan itulah, ya ayyuhalladzina amanu selama 15 tahun, Rasulullah SAW menanamkan, iman salah satunya mengubah mindset Ramadan itu mau ngasih. Memang apa yang mau diberikan oleh bulan Ramadan? Silahkan lanjut. Ini hadiah yang akan diberikan oleh bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Misal, ini contoh saja, ilustrasi saja. Misalnya, Ustaz Agus, ya Pak Agus, tadi misalnya mewajibkan. Keluar instruksi dari beliau, wajib untuk semua partisipan yang hadir pada Zoom pagi hari ini, 42 orang, 43 dengan saya, 42 orang wajib semuanya untuk datang ke Bandung. Datang ke rumahnya Ustadz Ihsan. Wajib, setelah kajian ini, ba'da zuhur, wajib semuanya ke Bandung. Ada apa? Karena setiap yang datang nanti akan diberikan uang 100 juta. Misal 100 juta. Setiap orang yang datang ke rumah saya akan diberikan 100 juta. Diwajibkan untuk datang. Siapa yang akan dapat manfaatnya? Yang datang. Yang ngasih, saya yang mau ngasih, itu datang. Manfaatnya untuk yang datang. Nggak datang, saya juga nggak ada mudorotnya. Kurang lebih ilustrasinya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saat Allah mewajibkan kita saum di bulan Ramadan, manfaatnya juga kembali kepada kita. Seandainya semua manusia itu soleh, taat, beriman, kemuliaan Allah tidak akan bertambah. Seandainya semua manusia itu kufur, maksiat, kemuliaan Allah tidak akan berkurang. Manfaat dan mudarat dari taat dan maksiat manusia, kembalinya juga kepada manusia. Manusia taat, manfaat kembali ke manusia. Manusia maksiat, madaratnya kembali ke manusia. Allah nggak ngambil untung. Allah nggak ngambil untung. Sehingga Allah mewajibkan saum bukan karena Allah cari untung. Allah mau ngasih. Jadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bukan pindah cabang saya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sehingga kewajiban dari sehingga Alhamdulillah. Afan, untuk yang peserta di mute dulu mode suaranya. Sama host aja. Juli langsung aja sama host di mute-nya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saat Allah mewajibkan kita, itu bukan jadi beban untuk kita, karena manfaatnya juga kembali kepada kita. Justru kalau kita tidak menjalankan, madaratnya juga kembali kepada kita. Dan inilah hadiah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Satu, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, kebanggaan di hadapan malaikat. Dalam hadis kursinya Allah berfirman, unzuru ya malaikati, perhatikanlah wahai para malaikatku. Taraka ta'amahu wa syahwatahu
wa syarabahu min ajli. Lihatlah, hambaku meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat karena diriku. Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu li abdi. Saksikan wahai para malaikatku, aku ampuni semua dosa-dosanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita dibanggakan oleh atasan kita di depan semua para direksi misalnya, itu jadi kebanggaan tersendiri untuk kita. Padahal yang membanggakan masih sama-sama manusia seperti kita. Hanya karena posisinya agak sedikit di atas, ya kita bangga. Makin atas posisi yang membanggakan kita, makin besar juga kebanggaan kita. Apalagi kalau yang membanggakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bonus usia amal soleh. Kata Nabi, ini punten ya, kita hitung-hitungan sedikit matematika. Kata Nabi, umur umatku itu 60 sampai 70. Mohon maaf yang sudah mendekati 60 bukan berniat untuk menakut-nakuti, tapi itu hadis Nabi begitu ya. Nabi saja umurnya 61. Kalau dihitung dengan kalender Masehi. Kalau dihitung dengan kalender Hijriyah memang 63. Ada selisih 2 tahun. 60 sampai 70. Wa qalilun ma yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari 70. Kita hitung-hitungan, sebutlah 70 ya, supaya rada jauh dari umur kita misalnya, 70 lah. Akil balighnya di usia 10 tahun, supaya mudah dihitung. 70 dikurangi 10 berarti 60. Nah, 60 inilah yang akan kita pertanggungjawabkan. Dalam satu hari, kita tidur berapa jam kita tidur? Dengan tidur di kantornya, dengan tidur pas lagi rapatnya, dengan tidur siang dan segala macamnya, ya sebutlah 8 jam lah hitung-hitungan. Apalagi di bulan Ramadan pakai dalil tidurnya saja kan ibadah 10 jam lah jadinya. 8 jam lah supaya mudah. Dalam satu hari berarti sepertiga habis untuk tidur 8 jam dari 24. Artinya 60 tahun, 20 tahunnya itu habis untuk tidur. Sisa 40 tahun. Dari 40 tahun ini berapa yang ikhlas? Berapa yang dosanya? Kalau kita untuk memudahkan, dari 40 sebutlah yang bisa kita pertanggungjawabkan 30 tahun. Pertanyaannya begini, cukupkah harga 30 tahun beramal di dunia untuk tinggal di surga selama-lamanya? Selama-lamanya. Kata orang matematika, kalau 30 dibagi tidak terhingga, amal kita hanya 30 tahun yang diterima, sementara tinggal di surganya tidak terhingga selama-lamanya. 30 dibagi tidak terhingga, kata orang matematika itu 0. 0. Ya, kata Rasulullah SAW, nggak ada orang masuk surga karena amalnya. Karena Allah memberikan balasan tinggal di surganya itu selama-lamanya. Nah, kita butuh bonus usia amal soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Hadiah yang akan diberikan oleh bulan Ramadan. Bapak Ibu yang ingin saya garis bawahi supaya tidak mispersepsi, ya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Karena tidak sedikit yang kemudian menyebut Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Lailatul Qadar itu bukan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Artinya apa kalau khairun min alfi syahr? Secara kuantitas, ya, secara jumlah, mungkin nilainya 2000 bulan. Mungkin nilainya 10.000 bulan. Mungkin nilainya 1.000.000 bulan. Kita nggak pernah tahu berapa nilainya Lailatul Qadar. Allah hanya menyebutkan batasan minimalnya lebih baik dari 1000 bulan. Itu bonus usia kita. Bonus usia amal soleh kita. Yang berikutnya, Ramadan juga akan memberikan hadiah. Ngasih. Orang kalau mau ngasih jadi tamu, kita akan sambut. Permintaan yang tidak akan ditolak. Walissaimi inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang saum ketika berbuka doanya tidak akan ditolak. Maka pastikan setengah jam sebelum azan, ini khususnya untuk ibu-ibu mungkin ya, semua persiapan takjil berbuka itu sudah siap tersedia. Mau gorengannya,
mau kormanya, mau es kalapana, mau ganas maduna. Kalau di Subang mungkin setengah jam sebelumnya sudah siap, sehingga setengah jam sebelum maghrib itu fokus satu keluarga kita doa bersama. Tidak akan ditolak waktu-waktu mustajab. Salah satunya ketika akan berbuka dan saat berbuka. Penggandaan pahala. Kebaikan berlipat-lipat, ampunan dosa. Punten. Ini kalau boleh saya bertanya, boleh raise hand, boleh angkat tangan. Yang merasa tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Kayaknya nggak ada yang pede. Saya juga nggak pede kalau harus angkat tangan. Atau boleh raise hand, angkat tangan yang merasa dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Ya, memang berarti kita ini wajah-wajah penuh dosa semuanya. Kita butuh ampunan, apalagi yang berbicara, yang ngomong ini lebih banyak dosanya. Terlalu banyak berbicara juga jadi banyak dosanya. Kita butuh, orang kalau sudah butuh pasti akan menyambut nunggu-nunggu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada 3 hadis terkait dengan ampunan dosa itu, ujungnya sama, awalnya berbeda. Hadis yang pertama, yang masyhur ya, man shoma Ramadhana. Kelanjutannya insya Allah kita hafal. Hadis yang kedua, man qoma Ramadhana. Man qoma Ramadhana. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan atau tarawih. Yang ketiga, man qoma lailatal qadri. Saumnya jadi ampunan dosa, tarawihnya jadi ampunan dosa, menghidupkan Lailatul Qadarnya juga jadi ampunan dosa. Apa sih bedanya tiga hadis ini? Kalau saum, kalau kita hitung-hitungan pakai jam, 14 jam kali 30 hari. Kalau tarawih, berapa jam tarawih kalau di Subang? Sepertinya 2 jam ya kalau di Subang. Kalau saum itu 14 jam kali 30 hari, kalau tarawih sebutlah 2 jam. 2 jam mah Masjidil Haram ya. Mungkin kalau di Indonesia mah 1 jam lah. Ada jamaah umroh cerita, pulang dari umroh cerita dulu sebelum pandemi. Ustaz, luar biasa ya, saya kemarin baru pulang umroh bulan Ramadan. Terus saya sholat tarawih di Masjidil Haram itu luar biasa, bergetar luar biasa. Naona nu bergetar teh tuur. Oh, bukan hati. Ternyata lututnya yang bergetar. Panjang mungkin kelamaan. Ada kelihat. Saumnya jadi ampunan dosa, tarawihnya jadi ampunan dosa. Ini 14 jam. Kalau tarawih 1 jam, kalau menghidupkan Lailatul Qadar cukup 1 malam. Dan semuanya berbuah ampunan dosa. Dan kita butuh ampunan dosa. Yang terakhir, walillahi utaqa'u minan nari fi Ramadan wa dzalika fi kulli lailah. Di setiap malam Allah akan membebaskan orang per orang dari api neraka. Mudah-mudahan Ramadan kali ini keluarga kita mendapatkan hadiah pembebasan dari api neraka. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis-hadis ini kan nggak ada kaitannya dengan fikih. Tata cara menjalankannya itu nggak ada. Tapi lebih berbicara tentang keutamaannya yang bisa membuat kita membutuhkan bulan Ramadan, mindset kita jadi berubah, ya ayyuhalladzina amanunya itu jadi dapat. Sehingga ketika kutiba alaikumusiyam, disambutnya dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Boleh kita mundur lagi ke belakang, ke ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan. Oke, atur nuhun. Yang pertama, saum dengan landasan iman. Ya, iman itu diawali dengan pemahaman, kemudian kecintaan atau kebutuhan, dan yang ketiga baru pendampingan. Memahami, mencintai atau membutuhkan, baru setelah itu didampingi. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita jadikan rumah kita sebagai madrasah Ramadan. Yang kedua ini mudah-mudahan tidak ada yang sakit di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridho, walaupun orang yang sakit bisa mengqadha atau bayar fidyah, tapi kita ingin bersama-sama beribadah di bulan Ramadan. Dimention oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah sakit ini, sehingga kita ya mewanti-wanti, mewaspadainya, berikhtiar supaya bulan Ramadan keluarga kita semua sehat, ibadahnya bisa sama-sama. Faman kana minkum maridha, menjaga kesehatan keluarga. Yang ketiga,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an. Programkan kita tilawah Al-Qur'an bersama walaupun hanya menamatkan surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya akan dijauhkan dari syaitan. Akan dijauhkan dari syaitan. Jangan sampai syaitan sudah jauh dari kita, nanti di bulan Ramadan, kemudian dijauhkan dengan bacaan Al-Baqarahnya, kemudian dibalikan lagi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang keempat, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum di ayat 185. Dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang sudah Allah berikan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini zikir keluarga kita, ya baik zikir paginya atau zikir sorenya atau aktivitas zikir sambil menunggu berbuka puasanya. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Zikir keluarga kita, jadikan keluarga kita keluarga yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang mengingatku sendiri, aku akan mengingatnya juga sendiri. Siapa yang mengingatku bersama-sama, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik dari kumpulan manusia. Kalau keluarga kita kumpul bareng sebelum maghrib, kumpul bareng setelah subuh, zikir sama-sama, jelang terbit matahari, jelang tenggelam matahari misalnya, maka saat itu juga Allah sedang mengingat keluarga kita. Disebutkan satu persatu namanya, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Yang kelima, doa keluarga bersama. Ya, dari surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Doa keluarga bersama. Suaminya berdoa, kemudian anak dan istrinya mengaminkan. Dan tidak harus dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia yang akhirnya difahami oleh anak-anak kita, juga Allah faham. Allah tahu, ya. Dan itu jauh lebih khusyuk, jauh lebih sungguh-sungguh, jauh lebih indah. Jelang berbuka, kemudian masing-masing berdoa, ya Allah, kau kumpulkan kami di dunia, kumpulkanlah kami di surga. Kau berikan kebahagiaan kepada kami saat berbuka, berikanlah kebahagiaan kepada keluarga kami saat Engkau masukkan ke dalam surga. Dua kebahagiaan bagi orang yang saum, saat berbuka, saat masuk surga. Apalagi kalau bersama keluarga. Yang berikutnya, nah punten. Ini semuanya sudah akil balik semua dan mudah-mudahan sudah, atau ada yang belum balik? Kalau melihat, itulah, nggak apa-apa, kita sampaikan saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di surat Al-Baqarah ayat 187, kita akan melihat bahwa Allah di tengah ayat yang berbicara berfirman tentang bulan saum, bulan Ramadan, Allah juga berbicara tentang kemesraan suami istri. Pernah mendengarkan kalimat ini saya yakin. Suami itu pakaian untuk istri. Istri itu pakaian untuk suami. Di mana ayat ini di dalam Al-Quran? Ternyata ada di tengah ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu ternyata ada di tengah ayat saum. Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan, di malam saum untuk mencampuri pasangan kalian karena mereka pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi mereka. Jadi ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada ayat tentang Al-Qur'an, ayat tentang keluarga di tengah ayat tentang puasa. Dan ini justru yang, ya kalau sekarang kondisinya rumah itu jadi pusat aktivitas ibadah, Al-Baqarah 187 inilah yang saya kira juga perlu terus diangkat. Ya.
Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Bahkan kalimatnya di tengah ayatnya lebih tegas. Fal'an basyiruhunna. Maka sekarang basyiruhunna. Campurilah mereka. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Ustaz, nggak usah disuruh juga pasti jalan. Betul, dan itu mah sudah kebutuhan biologis. Tapi ketika Allah memerintahkan, pasti ada rahasia di sana dan bisa menjadi kebaikan pahala untuk kita. Kemesraan di malam bulan Ramadan ini juga bagian dari madrasah Ramadan. Rumah jadi madrasah Ramadan. Jadi jangan sampai 30 hari bulan Ramadan dengan dalih saum suami dan istri, itu sama sekali tidak ada kemesraannya di malam bulan Ramadan, tidak ada hubungan biologisnya sama sekali, minimal sekali lah. Ya itu terserah. Saya kumahalamun lebih ya mangga itu lain cerita, silahkan urusan masing-masing. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa kemesraan di malam bulan Ramadan itu ternyata dimention oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah ayat saum. Fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kemudian yang ketujuh, sahur dan iftar bersama itu juga bagian dari ayat saum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian dan minumlah kalian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya bukan sekedar makan dan minumnya, tapi kebersamaan dalam menikmati makanannya. Ya, kebersamaan dalam menikmati makanannya. Ada satu hadis yang saya yakin insya Allah kita juga sering mendengar hadis ini. Dalam tubuh manusia, kata Rasulullah, ada segumpal daging. Kalau baik, semuanya baik. Kalau buruk, semuanya buruk. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini awalnya berbicara tentang halal, haram, syubhat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah syubhat. Antara halal haram ada yang syubhat, yang mendekati syubhat, mendekati yang haram, yang jatuh kepada yang syubhat, mudah jatuh kepada yang haram. Baru setelah itu ending akhir hadisnya berbicara tentang dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apa korelasi antara halal, haram, syubhat dengan hati? Kata para ulama hadis, apa yang dikonsumsi akan berpengaruh kepada keadaan hati. Kalau yang dikonsumsinya yang halal, maka hatinya akan tenang. Kalau mengkonsumsi yang haram, hati akan jadi keras. Kalau mengkonsumsi yang syubhat nggak jelas, hatinya juga suka nggak jelas. Hatinya juga jadi galau, hatinya juga gampang ragu, dan seterusnya. Termasuk cara mengkonsumsi juga akan mempengaruhi kondisi hati. Kalau makannya sendiri, hatinya cenderung egois. Kalau makannya sama-sama, maka hatinya akan diikat dengan kebersamaan. Itu sebabnya sejak di surga, Nabi Adam dengan Siti Hawa diperintahkan untuk makan bersama. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Surat Al-Baqarah ya ayat ke-30-an. Wa qulna ya Adam, dan kami berfirman kepada Adam, uskun anta wa zaujuka wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga dan makanlah kalian berdua di surga yang enak-enak dimanapun kalian suka. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Bahasa orang zaman sekarang, Nabi Adam itu diperintahkan wisata kuliner di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wisata kuliner dengan pasangan itu ternyata perintah Quran. Wisata kuliner, makan bareng di luar misalnya. Ya, saya nggak bilang di restoran, di luar. Ya, di luar rumah boleh, di halaman, bawa bekal dari rumah silahkan. Ala kulli hal, sahur dan iftar bersama ternyata juga bagian dari madrasah Ramadan. Nah, yang terakhir, yang ke-8, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Memang ayatnya itu larangan untuk menggauli pasangan saat sedang iktikaf di masjid. Mungkin kita bakal mikir begini, nya atuh Ustaz, maknya lagi iktikaf di masjid malah berhubungan suami istri. Nggak mungkin, mustahil ya. Orang yang beriman, orang-orang yang luar biasa,
yang hadir di Zoom kita ini, mustahil di masjid hubungan suami istri. Tapi bukan itu yang ingin kita garis bawahi. Bagaimana ceritanya suami istri bisa berhubungan di masjid kalau suami dan istrinya nggak sama-sama di masjid? Sehingga ayat ini kita pahami bahwa suami dan istri keluarganya mereka sama-sama i'tikaf di masjid. Hingga diwanti-wanti, hati-hati kalau lagi i'tikaf di masjid, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. I'tikaf bersama dengan keluarga kalau kondisinya memungkinkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah 8 agenda kebersamaan ibadah dengan keluarga. Ini baru nomor 1, poin 1. Kan tadi di awal kita sampaikan surat Yunus ayat 87, menjadikan rumah kita sebagai kiblat, menjadikan rumah kita sebagai madrasah Ramadan, ada 2 programnya. Program yang pertama, aqimus shalah, kebersamaan dalam beribadah. Program yang kedua adalah basyiril mu'minin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. 1 program hablum minallah, yang kedua program hablum minan nasnya. Kita masuk ke program yang kedua, menjadikan rumah sebagai madrasah Ramadan, wabasyiril mu'minin. Lanjut, slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah kita mulai dari sini. Sebelum kita membahagiakan orang lain, kita kembalikan tawa dalam keluarga kita. Mengembalikan bahagia ke keluarga kita. Ada satu hadis yang menarik. Jadi seorang sahabat datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan herois, dengan kebanggaan. Ya Rasulullah, saya datang kepada engkau, berjuang bersama engkau, ingin jadi prajurit engkau. Saya tinggalkan keluarga saya, kedua orang tua saya, mereka menangis berpisah dengan saya. Jadi ingin menunjukkan kepada Rasulullah bahwa saya siap meninggalkan keluarga meskipun mereka menangis, yang penting saya berjuang bersama Anda. Dahsyat, luar biasa heroismenya, semangat berjuangnya luar biasa. Tapi apa kata Nabi? Irji, pulang. Balik lagi ke rumah. Irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kepada mereka berdua, kembalilah kepada keluargamu. Buat mereka tertawa seperti kalian sudah membuat mereka menangis. Irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Bapak Ibu yang Allah muliakan, fa'adhikhuma diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membuat keluarga tertawa, membuat keluarga bahagia, ternyata diperintahkan oleh Nabi. Bahkan yang mau berjuang bersama Nabi disuruh pulang. Buat dulu keluarga kalian bahagia dan tertawa, silahkan kalau mau balik lagi ke sini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, menjadikan rumah sebagai madrasah Ramadan, kita pasang targetnya mengembalikan tawa dalam keluarga kita. Abhikhuma kama abkaitahuma. Saya sebagai suami kalau banyak membuat tangisan istri, saya harus membahagiakan, membuat dia tertawa lagi seperti saya pernah membuat dia menangis. Seorang orang tua, bapak dan ibu yang mungkin pernah membuat anaknya menangis, buat mereka tertawa seperti kita pernah membuat mereka menangis. Kita sebagai anak sering membuat orang tua kita menangis, kembali kepada orang tua kita, buat mereka tertawa seperti kita sering membuat mereka menangis. Abhikhuma kama abkaitahuma. Orang pertama yang sudah selayaknya menerima kebahagiaan dari kita, membuat mereka jadi tertawa, orang yang paling prioritas adalah keluarga kita. Abhikhuma. Tentu membuat tertawa keluarga selama tidak mengandung unsur dosa. Ini dawabitnya jelas ya, patokan-patokannya juga jelas. Tidak membuat tertawa dengan unsur dosa, dengan melecehkan fisik jasad orang lain, tidak dengan berbohong, berdusta dan seterusnya. Silahkan kalau punya humor, kumpulkan humor sebanyak-banyaknya, tertawa.
Dan tentu proporsional ya, bukan berarti dari awal sampai akhir bulan Ramadan ketawa terus-terusan. Tapi proporsional. Adhik kama abkaitahuma. Dilanjut slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan dalam surat An-Najm ayat 43, yang bisa membuat tertawa, yang bisa mengembalikan kebahagiaan kepada keluarga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Jadi ke Allah dulu kita meminta, ya Allah kembalikan kebahagiaan kepada keluarga saya, kembalikan tawa kepada rumah tangga saya, kembalikan tawa pada orang tua dan anak-anak saya, baru setelah itu kita mulai cari humor, cari peristiwa lucu, cari hal-hal yang membahagiakan, niatkan menjalankan sunnah Nabi, adhikhuma kama abkaitahuma. Ini basyiril mu'minin yang pertama. Kalau tadi di surat Yunus 87, menjadikan rumah sebagai kiblat, menjadikan rumah sebagai madrasah, memberikan kabar gembira, membahagiakan orang yang beriman. Siapa orang beriman pertama yang berhak mendapatkan kebahagiaan dari kita? Keluarga kita. Lanjut. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang berikutnya setelah kepada keluarga, kita coba menebar kebahagiaan kepada sesama, menebar manfaat kepada sesama. Dalam hadis, pernah datang seorang laki-laki ke Rasulullah. Ya, lanjut sajalah supaya ke terjemahannya. Nah, ini terjemahannya. Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang dicintai Allah?" Punten, kalau kita punya pasangan dan pasangan kemudian membisikkan kalimat, "Papa, I love you," di telinga kita. "Abi, I love you." Atau "Umi, I love you." Ya, punten, walaupun rada-rada getek, tapi kalimat cinta dari pasangan itu luar biasa. Bayangkan kalau Allah yang kemudian berbisik, "Wahai hambaku, aku mencintaimu. Ya abdi uhibbuka, wahai hambaku, aku cinta kepadamu." Sahabat ini penasaran, siapa sih manusia yang dicintai Allah? Dan amal apa sih yang akan mendatangkan cinta Allah? Kata Nabi, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai oleh Allah, yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Makin banyak manfaat yang kita berikan, makin banyak cinta Allah yang kita dapatkan. Lalu apa amalnya? Programnya ya Rasulullah untuk mendatangkan cinta Allah itu apa saja? Yang pertama kata Nabi, sururun tudkhiluhu ala sadri muslim. Kebahagiaan yang kau berikan pada dada seorang muslim. Kebahagiaan yang kau berikan pada dada seorang muslim. Jadi di tengah kondisi krisis seperti ini, ya, tekanan ekonominya, kesehatan, dan seterusnya, saya kira amal yang paling dicintai Allah saat ini adalah menebarkan kebahagiaan. Menghilangkan kesulitan, yang ketiga, kesulitan yang kalian angkat. Atau hutang yang kalian lunaskan. Kalau punya, silahkan. Atau lapar yang kalian hilangkan. Traktir itu ternyata sunnah Nabi. Tapi minta ditraktir itu bukan sunnah Nabi. Ustaz, kan kalau minta ditraktir itu sama seperti memberikan jalan amal untuk orang lain. Oke lah, kalau nggak ada lunak itu mah nggak, silahkan. Laparnya yang kalian hilangkan. Bahkan kata Rasulullah SAW, menemani jalan, nemenin jalan itu pahalanya sama seperti iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Wala an amsyiya ma'a akhin li fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahron. Punten. Kalau kita iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, kira-kira berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan? Salatnya 1000 kali lipat, sholawatnya pasti akan banyak karena di situ ada makam Rasulullah, tilawahnya juga pasti akan semangat karena suasananya sangat kondusif. Bahkan zikirnya juga akan mudah karena syahdu suasana di Masjid Nabawi itu. 1 bulan iktikaf di Masjid Nabawi, kata Rasulullah,
setara, bahkan lebih disukai berjalan bersama saudara. Menebarkan, kalau ini membina masyarakat supaya berdaya, mendampingi mereka sampai akhirnya bisa berdaya, itu sama nilainya dengan i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Bukan berarti kita meninggalkan i'tikaf kalau ada kesempatan, tapi ini jadi alternatif amalan, bahwa amal soleh itu kalau tidak bisa dilakukan yang vertikal, hablum minallah, maka lakukanlah yang hablum minan nasnya. Itu sebabnya kalau orang tidak saum, maka dia boleh bayar fidyah. Kalau tidak saum karena halangan misalnya, kalau tidak saum karena sudah sepuh nggak bisa saum, bayar fidyah. Jadi amal vertikal diganti dengan amal horizontal. Bagi ibu-ibu yang bulan Ramadan mungkin ada halangan karena haid, walaupun tidak puasa, tetap bisa dapat pahala puasa. Bagaimana caranya? Memberi makan orang yang berpuasa. Punten, maaf. Jangan ya, jangan memberi makan orang yang berpuasa. Doraka. Bapak nuju puasa, mangga tuang. Jangan. Memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang berpuasa jangan, yang berbuka dikasih. Jadi kita tidak saum karena sedang haid misalnya, tapi kita tetap dapat pahala saum. Tentu bukan untuk yang bapak-bapak ya. Cek Ustadz cenah tadi, tidak saum juga bisa dapat pahala saum. Tinggal kasih orang yang berbuka puasa takjil. Ini bukan untuk meninggalkan ibadah puasanya, tapi kalau terkendala dengan halangan-halangan yang syar'i, kalau ibadah hablum minallah, ibadah ritual kita ada kendala, jangan hilangkan kesempatan mengumpulkan pahala dengan ibadah hablum minan nas. Kalau tidak bisa memberi manfaat, kata Rasulullah, kalau mengangkat kesulitan tidak bisa, memberikan kebahagiaan juga kitanya pengen bahagia, mengangkat kesulitan hutang juga kitanya banyak hutang, menghilangkan lapar kitanya juga sama-sama lapar, menemani perjalanan kitanya juga sama-sama ingin ditemani, maka jangan jadi mudorot untuk orang lain. Sehingga kata Rasulullah, tahan amarahnya, supaya Allah tutup auratnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini bentuk dari basyiril mukminin. Basyiril mukminin yang pertama, mengembalikan tawa kepada keluarga. Basyiril mukminin yang kedua adalah menebarkan manfaat kepada sesama agar Allah mencintai kita semua. Yang terakhir, slide yang terakhir. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan jadikan rumah kita seperti sarang laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabuti. Wa inna auhanal buyut, dan sungguh selemah-lemah sehina-hinanya rumah, kata Allah, adalah rumah laba-laba. Silahkan tafakuri, seperti apa kehidupan laba-laba dan sarangnya. Seperti apa kehidupan di rumah laba-laba. Yang membangun sarang laba-laba itu laba-laba betina. Ya, yang menjadi tulang punggung di sarang laba-laba itu adalah laba-laba betina. Kapan laba-laba jantan itu datang? Kalau ingin kawin saja. Datang ke sarang hanya untuk kawin saja. Pulang ke rumah, datang ke sarang hanya untuk kawin saja. Setelah laba-laba jantan itu mengawini laba-laba betina, laba-laba jantan itu kemudian diterkam, dimakan. Dan setelah itu, laba-laba betina dia bertelur, keluar anak-anaknya, anak-anak dari laba-laba ini, yang betina ini, yang kemudian memakan induknya. Jadi, laba-laba betina memakan laba-laba jantan datang ke rumah hanya sekedar untuk mengawininya, kemudian anak-anak dari laba-laba betina ini yang menghabisi laba-laba atau induk mereka. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Jangan jadikan rumah kita seperti sarang laba-laba. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa hal yang mudah-mudahan bisa jadi manfaat, bisa jadi bekal amal soleh dan amal jariah untuk saya dan untuk kita semua.
Saya kembalikan lagi ke MC moderatornya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustaz. Insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab, baik yang melalui fitur chat room maupun yang nanti bisa bertanya langsung. Insya Allah ada seperti menarik dari sponsor kita dari Bank Syariah Indonesia. Pertanyaan pertama dari chat room dari Pak Beni. Ustadz, saya tadi tertarik mengenai bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kaum muslimin 15 tahun menguatkan fondasi iman sebelum memerintahkan puasa. Nah, hal apa saja yang disiapkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin selama 15 tahun itu? Pertanyaan Ustaz. Baik. Tadi sebagian sudah kita sampaikan ya bahwa menguatkan fondasi iman itu bagian dari persiapan, dan fondasi iman itu salah satunya tadi mengubah mindset, mengubah cara pandang, mengubah pola pikir dengan menyampaikan berbagai macam keutamaan bulan Ramadan. Disampaikan tentang hadiah-hadiah yang akan diberikan oleh bulan Ramadan. Dan sebelum kewajiban saum, kewajiban sholat. Kapan sholat itu diwajibkan? Setelah 10 tahun. Kita tahu peristiwa Isra Mi'raj itu di usia Rasulullah 50 tahun. Usia Rasulullah 50 tahun Isra Mi'raj. Jadi setelah 10 tahun mengenal agama, baru setelah itu diwajibkan untuk sholat. Jadi pendidikan akidah, pendidikan keimanan, mengenal akhirat, mengenal surga, mengenal neraka, mengenal kisah-kisah masa lalu, dan seterusnya, ini juga bagian dari persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga termasuk juga semangat hijrah, semangat untuk terus memperbaiki diri, semangat untuk terus berubah. Sebelum ada saum, hijrah dulu. Ya, semangat untuk berubah, semangat untuk mencari lingkungan yang terbaik dari Mekah kemudian pindah ke Madinah. Kalau lingkungannya sudah baik, hijrah dari lingkungan yang tidak kondusif, kemudian sholatnya juga sudah terbiasa, sudah kuat, ya. Kemudian pemahaman kepada surga sudah mendalam, kepada neraka juga sudah mendalam, kemudian kisah-kisah masa lalu juga sudah jadi ibrah bagi semua para sahabat. Setelah itu baru Allah memerintahkan kutiba alaikumus syiyam. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini cerita 15 tahun, berarti kita akan cerita tentang sirah nabawiyah sebenarnya. Sirah nabawiyah dari kenabian sampai hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kepada Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ditanyakan boleh langsung raiskan atau langsung nyalakan mic-nya. Silakan. Nah, sambil menunggu yang bertanya dari peserta, Ustaz, ada pertanyaan titipan nih. Ada kebiasaan sebagian besar setelah sahur itu hawanya itu setelah sholat subuh kemudian pengen tidur lagi, Ustaz. Gimana caranya supaya kita setelah sahur kemudian sholat subuh tidak tidur lagi supaya waktu kita efektif, Ustaz? Barangkali ada tips-tipsnya, Ustaz? Ya, olahraga lah kalau sekarang mungkin ya. Olahraga, karena kalau kalaupun mau tidur, usahakan tidurnya itu setelah terbit matahari. Jangan antara subuh sampai terbit matahari. Ditahan sekuat tenaga. Kalau misalnya setelah selesai sholat subuh tilawah kalah bukit tunduk, semakin mengantuk, ya karena harus baca keur teu lancar, kudu maca gitu, makin riut dan seterusnya. Lakukan aktivitas yang badan itu bergerak semuanya. Niatkan olahraga. Olahraga juga bagian dari sunnah Rasulullah. Olahraga juga termasuk bagian dari kebiasaan. Atau ngobrol. Dulu ini para sahabat cerita. Di antara kebiasaan Rasulullah SAW setelah sholat subuh tidak berdiri dari tempatnya sampai terbit matahari. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan para sahabat itu cerita, ngobrol. Ngobrol apa saja? Ngobrol tentang cerita masa lalunya. Sampai ada sahabat yang ketawa. Sahabat ketawa
Dan Rasulullah tersenyum melihat ketawanya para sahabat, menertawakan pengalaman masa lalunya di zaman jahiliyah. Jadi ternyata ngobrol setelah sholat subuh juga Rasulullah tidak mengingkari, Rasulullah tidak menegur. Aktivitas yang sifatnya itu bahagia, aktivitas yang sifatnya itu menghilangkan menggerakkan badan kita. Wallahu a'lam bishawab, bisa dicoba enggak? Baik, Ustaz. Ada pertanyaan dari chatroom dari Pak Kamsi terkait pembiasaan sholat anak di masjid. Bagaimana batasan antara edukasi dan efek mengganggu jamaah lain? Karena sebagian mengambil hujah jangan mengusir anak dari masjid. Nah, gimana sih rasanya? Baik, sebaiknya memang kalau anak itu belum bisa atau belum mengerti perintah, ya sebaiknya ada di posisi ibunya di belakang. Mungkin pernah mendengar hadis ini. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat berjamaah jadi imam, Rasulullah mendengar tangisan bayi di belakang barisan. Kemudian Rasulullah mempercepat sholatnya. Itu jadi hujah bahwa ada di zaman Nabi yang membawa bayinya ke masjid karena memang mungkin tidak bisa ditinggalkan di rumah. Dan juga ada riwayat kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujudnya sangat lama. Jadi imam loh ya, kalau Rasulullah kan jadi imam. Rasulullah sujudnya sangat lama. Para sahabat penasaran, ini kenapa sujudnya sangat lama? Apa wahyu turun? Selesai sholat, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ada apa? Kata beliau, ini cucu sedang gogolosoran, sedang sosorodotan. Itu kalau bahasa Sundanya begitulah, sedang main di punggungnya Rasulullah sampai dia puas baru Rasulullah bangkit. Sehingga selama anak itu masih bisa diingatkan untuk tidak menimbulkan kegaduhan suara, itu bisa jadi pendidikan, ya bagian dari edukasi untuk mengajak mereka ke masjid. Jadi sebelum datang ke masjid, setiap orang tua ngasih tahu dulu, ingat ya, nanti di masjid jangan berisik. Kalaupun mau lari-lari, lari-larinya di luar, ataupun kalau mau sambil main, mainnya jangan sampai bersuara. Dan kalau kita di posisi imam, kalau memang ada keributan dari anak-anak, ya dipercepat sholatnya. Seperti Nabi mempercepat sholat ketika ada tangisan bayi di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir ada dari chatroom nih, dari Pak Agus Harsanto. Bagaimana menciptakan suasana itikaf yang khidmat dan menarik bersama keluarga, dan saran lokasi yang cocok di mana, Ustaz? Saya nggak tahu kalau di Subang ya. Kalau di Bandung biasanya di masjid PTDI ya, ada tenda-tenda dan seterusnya gitu. Dibuat aktivitas seperti sedang camping di dalam tenda, dan ini sudah jadi rutinan setiap tahunnya. Walaupun tahun kemarin ya tidak menyelenggarakan, dari mulai tarawihnya juga tidak menyelenggarakan. Tapi kalau di Subang, wallahu a'lam bishawab, mungkin ahlu Subang adra bi syu'abiha, orang Subang lebih paham tentang masjid-masjid yang ada di sana. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu lokasi yang cocok di mana. Kalau saya tahun kemarin masih tinggal di Cimahi, jadi di depan rumah itu ada pesantren. Pesantrennya diliburkan karena kalau nggak salah PSBB awal itu 16 Maret. Sejak 16 Maret itu kemudian diliburkan, dipulangkan, masuk Mei bulan Ramadan, masjid yang biasanya ramai dengan santri kosong. Nah, akhirnya kita sekeluarga tarawih bersama di situ, i'tikaf bersama di situ, dan seterusnya. Jadi kalau mau ke situ mangga hayu, ditunggu di Cimahi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir silakan. Boleh langsung nyalakan mic-nya. Iya, baik, sepertinya sudah cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Dengan doa, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan semua keutamaan majelis ilmu Allah turunkan untuk kita semua di kajian kita pagi jelang siang hari ini, dan mudah-mudahan Allah terima amal kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, sebelum ditutup ada beberapa informasi. Yang pertama, ucapan terima kasih pertama untuk Kang Abe yang telah menyempatkan mengisi tausiah di Tarif Ramadan BMB ini. Kemudian juga kepada partner kami Bank Syariah Indonesia, kemudian 149 MKFM Subang, terima kasih. Serta semua yang hadir, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum bergabung di WhatsApp grupnya Forbes, silakan dapat bergabung. Insya Allah kita akan berbagi konten-konten menarik dan juga info-info terkait dengan kajian. Dan insya Allah beberapa informasi akan kami share melalui kanal media komunikasi baik di YouTube, Instagram, dan Facebook. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dipertemukan kembali di kajian berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz Abe. Tawang sunnah sami-sami bagus. Saya izin pamitnya. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Waalaikumsalam.